Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1315, menguat tipis 1,15%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka resminya, Medco ada akumulasi. Sebelum ke technical Medco, mau lihat dulu harga USD. Nah, ini gambaran saya waktu itu ya. Ternyata gagal Elliott webnya. Sampai web 3 aja. Terus pola dead cat bot. Nah, kondisi sekarang dia sudah kembali ke atas 79, cukup oke ya. Dan Bapak Ibu perhatikan nih ada EMA 200. Nah, kalau dia tembus pokoknya dia bergerak di atas 80 sudah titik amannya harusnya ya. Dan selesai koreksi ABC dan kemungkinan besar ini lanjut ke atas lagi 9088 lagi arahnya. Yang penting tembus dulu 80 minggu ini. Untuk oil USD cukup menarik nih. Dan juga harga Medco sudah mulai sideways di area 1300-an sampai 1250. Semoga bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu selalu ekor-ekor dari atas. Tapi nggak masalah sebenarnya. Karena juga sering dia membentuk ekor-ekor dari atas. Tiba-tiba ditarik naik. Ini contohnya. Ya, di bulan Maret akhir tuh dia ekor-ekor atas tiba-tiba rebound. Ini juga sering kok dia ekor-ekor atas rebound. Dan kebetulan ini adalah persimpangan jalannya dari trendline downtrendnya ini dan trendline uptrendnya. Ya, jadi kondisi sekarang untuk Medco ya mestinya ada technical rebound di minggu depan. Ya, cobalah dia akan mencoba mudah-mudahan 1400. Pokoknya lihat aja nanti oil USD-nya. Kalau USD-nya di atas 80 tutupan di hari Jumat karena kita libur 2 hari ya, hari ini dan besok. Nah, kalau oil USD-nya rebound, Medco juga siap-siap rebound. Apalagi ada big akumulasi. Bapak Ibu perhatikan yang belinya itu BB, AK, CC. Peluang besar sih rebound. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 422. Terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Elsa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Elsa. Minggu depan harusnya rebound walaupun ada small distribusi nggak masalah. Karena yang Bapak Ibu perhatikan juga yang beli itu GR, TP, PG, KK, JP. Jadi ya masih oke lah. Harusnya kondisi sekarang menurut saya Elsa nggak jebol 416. Risknya kecil kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Cut loss saja di 412, 414. Kalau mau hot silahkan tapi sabar nunggu lama. Masalah nggak sih nunggu lama? Enggak. Kalau menurut saya sabar aja. Ini berpeluang juga Elsa akan tembus 500 tahun ini. Ya, ini kalau Bapak Ibu saya gambar lebih panjang. Ini dia ngebase untuk naik lebih tinggi. Ngebase dulunya udah break nih kan, ngebase dan ada pola ascending triangle dan ini dia ngebase lagi tembus 450 ngebase minimal 500 540 ini nih. Lihat aja nanti gambarannya. Cuman perlu sabar aja. Kalau Bapak Ibu sabar silahkan, kalau nggak sabar ya bisa trading cepet aja. Maksudnya trading cepet, swing pendek lah. Nih 420 ini harusnya dijaga ya, toleransinya 416 lah. Ya, ini ada juga double bottom gambarannya. Yang suka gambar-gambar atau yang cuman tarik garis lurus ke samping seperti saya itu juga bisa. Yang penting tuh sudah terbiasa melihat ya. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya minggu depan kalau jalan ya 440 450 mungkin bisa sentuhnya. Ya, pokoknya area resistannya ini. Ya 460 lah high-nya. Ya, kita lihat seminggu ke depan. Itu aja untuk Elsa, apalagi harga oilnya mau tembus 80 mudah-mudahan ya. Tapi kalau Elsa sih nggak terlalu berpengaruh ke harga oil. Kondisi sekarang memang lagi ya belum saatnya lah. Kemungkinan besar sih lagi dikumpulin. Mestinya nggak jebol ya 420-nya. Itu. Langsung saja ke selanjutnya
Ada Pegas yang ditutup di harga 1520 menguat 1,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kali bakar semuanya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Pegas kondisi sekarang wah bagus. Pegas berpotensi sih 1550, apalagi ada big akumulasi ya. Rebound dia. Berpotensi rebound minggu depan. Apalagi hari kemarin tutupannya di harga tertingginya. Paling enggak kalau nggak bisa jebol disentuh 1550. Itu aja saat ini untuk Pegas. Kalau ditanya boleh beli nggak? Kurang oke. Kurang ideal harga belinya. Tapi ya silahkan, nggak ada salah kok. Tinggal mau gimana strateginya, mau stop loss atau mau average down. Ya, itu aja untuk Pegas saat ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, karena hari perdagangan terakhir koreksi biasa, berpeluang sih tembus, harusnya sih tembus 1500. Apalagi kalau ISG-nya bullish tembus 7300, Pegas ya sangat mungkin 1650 1 bulan ke depan. Kita lihat ya, bisa nggak dapat 10% dari Pegas. Seperti itu aja untuk Pegas. Kemarin seminggu Pegas ngasih 18%. Ya, masa dalam sebulan ke depan nggak bisa ngasih 10% ya. Tapi kita lihat aja untuk Pegas. Itu langsung saja. Selanjutnya ada PGEO yang ditutup di harga 1315, start koreksi 0, menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PGEO ada distribusi tipis. Tapi yang akum juga oke nih, BB, TP, AZ. Langsung saja ke teknikalnya nih. Ada distribusi tipis dan target TP saya TP1 sudah tercapai dan lebih dikasih ya. Beli waktu itu di area 1200-an. Atau ya saya bilang kalau mau tembus 1240 baru break, ya harusnya bisa dapat 10%. Atau yang masih hot ya masih profit 5%. Kalau buy on breakout, kalau yang beli di 1200-an juga lumayan. Minim-minim tuh harusnya kemarin tuh Bapak Ibu dapat lah 10% dalam seminggu. Itu kalau Bapak Ibu mau info-info seperti itu bisa join di komunitas eksternal Stockbit dengan kode R41778. Itu free. Tapi minimal saldo 10 juta dan harus ada setiap bulan transaksi. Kalau nggak ada transaksi, transaksinya kecil aja, cuma cari-cari info, tapi tradingnya di mungkin sekuritas lain ya mohon maaf bulan depannya mungkin saya keluarkan ya, karena Stockbit akan memberikan terus laporan-laporan bagi user yang join di komunitas eksternal Stockbit, transaksinya setiap bulan. Nah, kalau tertarik bisa join, itu free, silahkan. Kalau mau yang berbayar, mau pakai sekuritas lain, nggak mau ribet, bisa juga. Klik link yang ada di deskripsi. Kalau mau belajar scalping juga bisa pilih. Klik link yang ada di deskripsi, tinggal pilih, menyesuaikan yang mana sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau mau yang free ada. Kalau mau join di komunitas YouTube juga bisa. Per 2 minggu saya ada kasih video-video yang Bapak Ibu bisa perhatikan juga saham-sahamnya. Termasuk PGEO ini juga saya sudah infokan dari 2 minggu yang lalu. Waktu dia sideways di sini nih. Sudah saya bilang infokan. Ya, dan seminggu kemarin juga kembali saya ingatkan di komunitas YouTube. Ya, siap-siap PGEO ya. Dan lumayan seperti itu. Dan kondisi sekarang untuk PGEO sideways dulu. Untuk koreksi gagal turun kembali ke bawah 1250 enggak. Palingan ini 1270 lah. Koreksi-koreksi tipis dan seperti ini kemungkinan gambarannya. Dia nge-base atau pola simetrical triangle. Ini baru gambaran ya, belum pasti. Ya kalau bilang orang imajinasi ya itu. Tapi kan kita punya plan, punya sistem trading, punya support resisten yang mesti jadi konfirmasinya. Ya gambar-gambar seperti ini dia nggak masalah. Salah nggak salah. Bapak Ibu mau gambar apapun ya nggak ada yang salah ya, tergantung imajinasi Bapak Ibu. Tapi kan yang penting tuh fokus dapat profitnya. Nah, kita lihat ya, kalau menurut saya dia akan sideways, bahkan ya ini kemungkinan sideways dan akan tembus 1350-nya lagi. Segera tembus. Kalau menurut saya kalau ISG-nya di atas 1200, PGEO akan tembus 1350-nya. Ya, targetnya 1500. Untuk PGEO langsung saja ke selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2710, menguat 2,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MDKA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MDKA bagus, sudah break 2600 aman ya, ke atas. Ini konfirmasi swing low, harusnya konfirmasi swing low. Kalau ditanya beli boleh nggak? Boleh.
supportnya siap-siap aja Bapak Ibu. Kalau yang mau pakai stop loss kalau gagal bertahan di atas 2600 kalau berminat. Cuman memang volume belum kuat, tapi cukup oke pergerakannya ya. Dan ya berpotensi seperti ini. Bisa pola cup and handle. Ada potensi lah. Tahun ini tembus lagi 2880, 2900. Ini sih tembus tahun ini berpeluang. Apalagi harga komoditasnya, choppernya, metalnya juga naik. Ya lumayan tuh, bisa 20% nih tahun ini. 3500 kita lihat ya. Nih konfirmasi downtrend channelnya. Kalau dia tembus 3000 ya, tembus 2900 saja udah siap-siap mengakhiri masa sideways-nya dan 3500 minimal. Jadi ada potensi upside 10-20%. Itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 5.800. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 580, menguat 4,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya MBMA diakumulasi. Nah ini menarik juga MBMA nih. Ada akum bisa tembus 600 nih, resisten angka psikologis. Nah bagus nih, udah bagus. Kalau menurut saya aman. Kalau sampai jebol 550 gak gagal. Udah gitu aja. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di atas 550 gagal bertahan di atas itu. Kalau nggak mau rugi waktu lama silahkan stop loss dulu. Kalau mau ya silahkan di hold sampai ya palingan dia koreksi ke 480 500 lagi. Tapi kondisi sekarang menurut saya, nah ini sudah konfirmasi swing low. Minggu kemarin kalau saya lihat ya, kalau dia naik lagi minggu ini di atas 550 ya udah ini konfirmasi swing low. Minggu ini swing low, udah kelihatan swing low. Kalau menurut saya pandangannya seperti itu dengan target tembus 600, 10% dapat. 10 sampai 12%, 680 700. Itu ya menarik untuk MBMA, diperhatikan juga minggu depan ya. Yang sudah punya kalau di harga 550 ya masa mau hilang profit. Seperti ini misalnya ya, belinya di 550 buy on breakout misalnya. Sekarang floating profitnya 6%. Anggap aja nggak nyampe ya sekitar 5,6 lah. Ya sisakan misalnya dia turun sisa 2,5% ya TP aja. Atau jelek-jeleknya sisa 1% TP aja. Ya daripada tiba-tiba dia turun dalam bawah jebol lagi kan sayang. Pokoknya kalau Bapak Ibu sudah profit 5% tuh jangan sampai balik BEP lah. Sisakanlah setengah kek atau ya 2% lah ibaratnya gitu. Jangan sampai balik BP. Apalagi Bapak Ibu yang cuman ya saya bilang mohon maaf ya modal feeling doang. Kalau Bapak Ibu modal feeling doang dapat 5% itu udah bagus. Lebih dari itu ya juga oke. Dan itu jangan sampai balik BEP. Gara-gara seperti ini biasanya. Saya mengalami juga dulu. Mungkin Bapak Ibu alami juga saat ini merasa rugi. Misalnya ya contohnya seperti ini. Sudah profit 5,6%. Dia turun sisa 3%. Merasa rugi. Waduh profit saya 5% tadi. Sayang ya. Saya hold aja. Saya akan TP kalau dia sudah 5% lagi. Atau berharap dia naik lagi. Sisa 1%. Nyesal lagi. Nggak mau TP sayang. Tadi kan sudah harusnya 3%, 5%. Saya tunggu siapa tahu rebound besok. Muncul harapan di situ. Dan itu yang mengganggu psikologis Bapak Ibu ya. Pokoknya ya konsisten aja Bapak Ibu. Kalau misalnya dapat profit 5% mau TP dulu atau sisakan jelek-jeleknya 3%, 2%, ya udah konsisten aja seperti itu. Pokoknya jangan sampai balik BP. Itu aja ya. Saya juga mengalami dulu tuh merasa rugi kalau profitnya berkurang. Padahal itu kan cuman floating profit, belum terrealisasi. Realisasikan aja profit yang ada daripada balik ke harga beli. Seperti itu ya. Tapi ya kembali ke masing-masing lah. Kalau biasa merasakan profitnya berkurang nggak masalah. Besok nunggu 3 bulan lagi naik misalnya. Yang nggak masalah juga seperti itu. Menyesuaikan. Seperti itu aja untuk MMA juga Bapak Ibu bisa perhatikan minggu depan. Cukup menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 980. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya BRPT diakumulasi. Nah ini juga kayaknya mau ditarik naik nih BRPT ya. Kita lihat dulu analisanya teknikalnya. Nah ini juga target saya. Wah ini sih oke nih. Kalau Bapak Ibu pakai 950 udah risknya kecil. Kalau Bapak Ibu siap-siap nih tembus 1020 digas
Kita lihat minggu depan. Tembus 1020, 1030 lah. Menarik pokoknya BRPT ini oke lah. Yang penting gak jebol 950. Kalau dijebol 950 gagal. Jangan harap lah naik lagi. Itu di luar kendali kalau tiba-tiba dia jebol seperti ini. Terus rebound lagi. Ya udah, itu di luar kendali. Jangan ada penyesalan kalau sudah stop loss. Kenapa? Nanti Bapak Ibu ketemu yang seperti ini lagi, jebol support. Karena melihat, wah kemarin BRPT saya jebol support, besokannya balik hold aja siapa tahu. Nah, muncul lagi harapannya. Muncul harapan di saat harusnya cut loss. Misalnya yang pakai sistem trading, pakai cut loss. Besoknya nggak kayak BRPT nih, malah lanjut turun. Muncul lagi harapan, siapa tahu besoknya naik. Turun lagi. Nah, itu yang dihindarkan sering terjadi. Akhirnya harusnya cut loss-nya mungkin 5%, karena dia turun habis itu 10%, habis itu turun lagi jadi 15% floating loss-nya. Masih hot dan berharap akhirnya di tengah jalan misalnya turun lagi 5% jadi 20%. Putus harapan karena melihat saham yang lain ada yang menarik. Akhirnya cut loss beli saham yang lain. Habis itu beli saham yang lain yang baru lagi. Kejadian lagi seperti ini. Misalnya pas beli di support, jebol support, ingat BRPT lagi. Kadang ingat yang, waduh kemarin saya cut loss, terus turun terus. Nah gimana nih? Nah itu kadang mengganggu. Ya itu gunanya kita punya disiplin, punya trading plan. Udah 2 ini dikuasai, tinggal 1 Bapak Ibu kuasai, psikologis. Sudah 3 ini Bapak Ibu punya, pegang dan kuasai. Harusnya selamat. Gak lama tuh udah siap-siap, tinggal mendulang profitnya aja. Ya, memang butuh proses menguasai 3 tadi. Nah, kalau sudah dikuasai sistem trading, psikologis, disiplin, dan ya itu 3 itu tadi, ya udah siap-siap. Itu aja masalahnya trader itu. Ya, market ya gitu-gitu aja, berjalan dengan ya sesuai market makernya juga. Market maker juga nggak sembarangan. Cara market mengganggu trader tuh ya apa? Mengganggu psikologisnya. Itu ya, makanya seperti itu. Ya, untuk BRPT sih menarik. Kalau rebound Senin menarik. Nih target saya nih kalau mau trading plan. Tapi disclaimer ya, trading plan ya untuk BRPT. Itu aja. Langsung saja. Selanjutnya ada brand yang ditutup di harga 9.650, terkoreksi 2,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya brand diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Brand oke nih ya. Brand juga di grup scalping. Kalau grup sync saya nggak berani rekom ya, karena terlalu beresiko. Di grup scalping saya suruh tuh cari saat-saat kalau dia ada koreksi atau kalau dia tembus 9.500 kemarin tuh. Buy on breakout saja kalau saya bilang. Kalau dia tembus 9.500 buy. Itu kemarin ngasih profit kan. Sebelumnya dia tutupannya di 9.800. Terus besokannya ke 10.000. Ya lumayan dikasih 5%. Saya waktu hari 7 Mei nih, hari Selasa ya. Selasa saya buy on breakout, saya hold dan jualan di 10.000. Lumayan 500 poin, 5%. Nah, seperti itu aja, trading cepet ya. Kalau memang market bagus, buy. Oke. Kok nggak takut? Dia kan baru lepas suspend ya. Lihat kondisi, lihat broker summary, lihat psikologis pasar, lihat karakter sahamnya. Nah, itu ya. Makanya saya berani. Cuman memang nggak untuk swing, terlalu beresiko. Tapi apakah ini bisa lanjut naik? Kalau menurut saya masih bisa, cuman saya akan lihat saat market berjalan aja. Gimana kondisinya dulu. Tapi daripada brand ini, Bapak Ibu, lihat BRPT-nya tuh lagi di bawah. Kalau berminat. Ya, tapi kalau suka brand silahkan juga atur. Ya, itu aja untuk brand. Kalau sekarang lebih ke wait and see lah. Kalau Bapak Ibu yang mau beli. Lihat. Terlalu beresiko, supportnya agak jauh tuh 8.800. Tergantung Bapak Ibu gimana kondisinya, belum tentu juga turun. Menyesuaikan lah strategi Bapak Ibu seperti apa. Kalau berminat beli harga sekarang, apa yang dilihat kalau mau beli harga sekarang? Lihat bid offer kah? Lihat chart kah? Lihat apa? Ya, karena saham di atas belum tentu turun, bisa aja naik lebih tinggi. Saham di bawah belum tentu juga mantul, bisa aja turun lebih dalam. Itu kita perlu konfirmasi, perlu strategi, melihat indikator yang biasa Bapak Ibu gunakan di sistem trading Bapak Ibu. Seperti itu ya untuk brand saat ini. Langsung saja selanjutnya
Ada Antam yang ditutup menguat 1,9%. Belum. Kalian bisa kapan? Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1535 menguat 1,99%. Kalau dilihat data saham asing net sell. Kalau dibuka semuanya Antam di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Antam ini ada big distribusi, volume besar. Antam mau bagi dividen nih ya, senilai 3,07 triliun ya, 100% laba bersih tahun 2023 itu dibagi sebagai dividen dengan nilai 128 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti berapa tuh? 8% ya. 7 apa? Itu kan dividen yieldnya itu 8% lebih ya. Dengan hitung-hitungan waktu harga Antam pas laporan keuangan. Bukan harga ini ya dihitungnya, tapi kita anggap aja harga sekarang lah. Berarti hitungannya dengan 128 dibagi 1.500 itu kan sekitaran berapa tuh? Ya 7-8% lah, anggap aja segitu lah. Jadi dividen trapdoor, iya. Naik nggak? Naik dikit. Kalau menurut saya kalaupun naik 1.600, habis itu dividen trap. Coba kita hitung-hitung aja lah. Kita menggambar kira-kira gapnya di mana. Ya berarti kalau dia mau di atas 1.400, ini berarti dia harusnya enggak koreksi. Karena kalau dia koreksi 8%, 8%-nya di bawah 1.400. Kalau pandangan saya ya, ini baru pandangan saya, belum pasti. Antam akan menjaga support 1.400. Jadi kalau dia mau 8% ya berarti naik-naik dikit. Naik rebound. Hari Senin itu kesempatan Bapak Ibu profit taking. Kalau menurut saya lah ya. Tapi kalau minat dividen silakan. Kenapa? Antam bagi dividen di saat Antam saat ini harganya yang sudah atau sudah turun yang cukup dalam. Ya, jadi ya bisa lah kalau Bapak Ibu mau hot bagi dividennya ambil. Tapi disclaimer ya, kalau saya punya Antam, saya tuh perkirakan kemarinnya tuh naik dulu, hari ini sentimen dividen naik lagi. Ternyata koreksi dia kemarin. Ya hari apa tuh? Hari Selasanya. Saya beli itu, saya infokan semua grup. Cuman kelupaan di Stockbit aja yang saya kelupaan. Saya lupa. Ya Stockbit eksternalnya yang masuk. Stockbit eksternal itu yang mana? Yang Stockbit eksternal Pro ya, itu yang dana trading mereka atau dana RDN mereka tuh di atas 100 juta. Kalau yang di bawah itu ya saya masukkan di grup umum. Nah itu sayangnya saya kelupaan ya. Sebenarnya semua dapat info ya. Waktu itu belinya di 1.520. Saya infokan beli di 1.520 sampai 1.225 pas dia hijau mendekati tutupan. Kalau nggak salah jam 3-an sore ya. Saya infokan di bawah turun dulu. Tutupannya di 1.505. Terus dia koreksi hampir kena stop loss. Karena stop loss saya tuh jebol 1.430 stop loss. Untung low-nya hari kemarin tuh 1.480. Risknya sebenarnya kecil, nggak nyampe 2%. Kalaupun beli di 1.455 tuh. Beli di 1.420, 2,5% cut loss-nya. Tapi habis itu dia rebound. Yang masih hot, ya target saya nanti 1.600-an lah. Saya TP aja besok Senin maksudnya kalau dia rebound. Ya, kemungkinan sih dijaga sampai bagi dividen. Cuman kapan dia bagi dividen nih? Coba saya lihat dulu ya. Belum tahu nih ya, belum ada info di sini nih. Bagi Bapak Ibu yang tahu tuh bisa tulis di kolom komentar. Itu aja. Untuk Antam ya, masih oke. Menurut saya sentimen dividen akan ditarik rebound dulu. Tapi tipis-tipis ya, nggak signifikan lah naiknya. Kayaknya untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di gambar 1.580 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data saham asing net sell, kalau dibuka semuanya Inco di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Inco bagus. Big akumulasi, memang ada small distribusi biasa. Ini sudah breakout confirm. Pokoknya Bapak Ibu udah kelihatan seperti ini nih ya. Ya pakai aja 4.500, 4.000 berapa? 4.400. Nah, jebol itu gagal. Intinya gagal dia jebol 4.400. Ya, targetnya mana? Minggu depan. Kalau jalan 4.800, 5.000. 1-2 minggu ke depan atau di bulan Mei. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 985. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tins di distribusi. Langsung saja ke talikannya. Tins juga cukup bagus, tembus 900 dan koreksi-koreksi tipis. Aman harusnya. Yang penting jangan jebol
900 lagi. Kalau jebol pola dead cat bond. Itu aja ya. Menarik Tins. Kalau ada buying power sih Senin saya perhatikan juga nih. Ya target lumayan nih kalau jalan 1080 atau minimal 1000 sampai 1030 itulah. Kita lihat aja minggu depan. Ini bisa berpotensi swing low. Ini swing low dengan catatan nggak turun lagi di bawah 900 harusnya untuk Tins. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Akra kondisi sekarang belum. Tunggu tembus 1700 saja. Wah, dia mau bagi dividen ya. 13 Mei. Minggu depan berarti ya. Wah, itu ex-date ya udah. Coba teman Bapak Ibu koreksi 50 dengan harga sekarang 3%-an. Wah, nggak kemana-mana. Akra nggak kemana-mana udah. Kalau bagi dividen walaupun hari tanggal 13 Mei itu kumdet nggak rebound. Kecil. Kalau dia bisa tembus 1700-nya. Jadi Akra belum kemana-mana. Di situ-situ aja. Walaupun ada big akumulasi. Kelihatan big akumulasi nih ya. Cuman kita lihat aja. Kalau gambaran saya, analisanya. Untuk Akra susah dia nembus 1700 ya. Tapi karena ini terlihat ada big akumulasi dari BB, KZ, JP. Kita lihat aja. Ya seperti apa untuk Akra. Itu aja. Kalau saya lebih ke wait and see saat ini. Itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 820, terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ESA kondisi sekarang lagi ya wait and see lah ya. Terlalu beresiko nih. Cuman kalau memang ada buying power lagi ya bisa sebenarnya. Bisa masih naik. Ini kan dia baru aja break. Dulunya itu support. Jebol jadi resisten. Gagal turun. Uji lagi. Tapi menariknya kalau dia ada membentuk swing low dulu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya kalau dikasih 720 tuh menarik sebenarnya. 720 nih. Atau ya jelek-jeleknya 700 itulah. Jadi kalau dia turun 10% lagi itu ya itulah menariknya. Swing dulu. Jadi ESA sih saya belum oke nih. Agak tinggi harganya. Saya sempat scalping aja ESA nih. Beli di 750, jualan di 780, 790. Beli lagi jualan. Ya. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Kalau nekat Bapak Ibu ya ini. Pakai aja 800 support. Gagal buang dulu kalau mau. Ya. Itu aja. Untuk ESA langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 970. Menguat 1,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya NCKL diakumulasi. Nah NCKL nih kayaknya menarik juga nih NCKL. Kita lihat dulu. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NCKL menarik. Ada big akumulasi nih. Kelihatan banget ya. Nih. Gimana sih akumulasi nih? Bapak Ibu perhatikan aja nih. Seperti ini. Nih brokernya sedikit ya. Nah yang jual nih lebih banyak. Dan kebanyakan broker retail. Yang nampung dikit-dikit tapi nilainya besar-besar. Nah itu yang dibilang akumulasi tembus 1000-nya minggu depan. Tapi disclaimer untuk NCKL. Menarik NCKL. Kita lihat minggu depan harusnya tembus 1000. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.